Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis fiksasi serta metode deteksi dan mitigasi fiksasi yang beranggotakan Lina Rosana NPM 1910104337, Sulistyo Arini NPM 1910104885, Mita Awisianti NPM 1910104135. Definisi fiksasi. Dalam ilmu akuntansi, fiksasi berhubungan dengan data yang merupakan lawan objek sementara dalam psikologi. Fiksasi fungsional berfokus pada objek yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Makna fiksasi baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu psikologi pada dasarnya sama, yaitu berhubungan dengan penyelesaian tugas. Ijril et al. 1966 mengidentifikasi fiksasi sebagai suatu kondisi yang di dalamnya pembuat keputusan tidak dapat menyesuaikan proses keputusannya ketika terdapat perubahan proses akuntansi. Seperti dalam perubahan metode FIFO menjadi LIFO. Definisi Ijril dapat diartikan bahwa fiksasi merupakan konsep psikologi yang mengidentifikasi dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku individu. Dalam ilmu psikologi, fiksasi berkaitan dengan satu fungsi suatu objek dari kemungkinan banyak fungsi yang lain. Sementara dalam ilmu akuntansi, fiksasi lebih diterapkan pada makna data. Interpretasi fiksasi dalam psikologi menggambarkan penggunaan satu data, misalnya laba, dalam satu fungsi seperti laba berfungsi dalam pengambilan keputusan capital budgeting. Jenis-jenis fiksasi. Yang pertama yaitu fiksasi fungsional atau functional fixation. Fiksasi fungsional dalam ilmu psikologi berfokus pada objek yang digunakan untuk menyesuaikan tugas-tugas sederhana. Fiksasi fungsional ini dapat terjadi dari pengaruh pengalaman masa lalu terhadap perilaku individual dalam proses penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu data fiksasi dalam akuntansi. Dalam sudut pandang akuntansi, fiksasi berkaitan dengan data sebagai lawan dari objek menurut pendapat Ashton 1976. Oleh karena itu, ketika individu individual terfiksasi oleh pengalaman masa lalu, maka mereka tidak dapat mengubah kebiasaan dalam pengambilan keputusan pada saat merespon adanya perubahan informasi akuntansi yang mereka terima. Metode mendeteksi bias fiksasi. Yang pertama yaitu memberikan suatu penugasan eksperimen kepada subjek atau pembuat keputusan untuk menyelesaikan tugas yang mensyaratkan penggunaan sebagai fungsi khusus. Hasilnya menyatakan bahwa penggunaan sebelumnya menghalangi kemampuan subjek untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi alternatif. Yang kedua, memberikan alternatif atau pilihan kepada subjek. Menyajikan sebuah tugas eksperimen mentah kepada subjek yang memiliki lebih dari satu solusi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa subjek yang ditunjukkan cara penggunaan sebelumnya kemungkinan akan menggunakan alat yang berkaitan dengan cara tersebut untuk menyelesaikan tugas. Metode mengurangi bias fiksasi. Yang pertama yaitu menstimulasi pembelajaran atau learnings. Menurut Livington pada tahun 1967 menyatakan bahwa laporan akuntansi multi-informasional akan menstimulasi pembelajaran dan akan mengurangi fiksasi fungsional atau functional fixation. Beberapa contoh riset mengimplementasikan pembelajaran dengan memberikan kuliah dan latihan terhadap suatu penugasan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian. Yang kedua yaitu inteligensia atau intelligence. Inteligensia merupakan metode mengeliminasi bias fiksasi dengan mempertimbangkan kecerdasan. Kecerdasan dapat mempengaruhi kemampuan pembuat keputusan dalam memperhitungkan secara akurat pilihan optimal dari informasi yang tersedia dalam suatu fenomena tertentu. Teori yang mendasari fiksasi, yaitu ada 4. Yang pertama, teori prospek atau prospek teori. Teori prospek dapat menjelaskan bagaimana pilihan-pilihan dievaluasi dalam proses pembuatan keputusan. Teori ini menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian dievaluasi secara terpindah relatif terhadap neutral reference point.
Reference point merupakan status quo yang seseorang telah terbiasa dan pada umumnya dipengaruhi oleh norma budaya, ekspektasi, dan level personal. Yang kedua, teori pembingkaian atau framing theory. Teori framing merupakan suatu fenomena yang menjelaskan bahwa pengambil keputusan akan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda. Yang ketiga, teori atribusi atau attribution theory. Atribusi dalam fenomena fiksasi merupakan suatu kesimpulan yang berkaitan dengan penyebab individual berperilaku tertentu. Atribusi dapat dibedakan berdasar sumber potensial, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Yang terakhir atau yang keempat yaitu teori interference atau interference theory. Teori interferensi muncul dari dua kemungkinan luaran atau outcome. Transfer of training. Transfer of training menjelaskan fenomena fiksasi bahwa ketika individual mempelajari dua tugas yaitu tugas A dan tugas B, kemudian diminta untuk melaksanakan tugas A, maka pengaruh transfer of training terhadap individual tersebut adalah transfer dapat mempermudah pembelajaran tugas yang kedua, yaitu tugas B. Relevansi penelitian bias fiksasi dalam pria. Efek fiksasi berkaitan erat dengan perilaku individual atau pembuat keputusan. Ketika membuat keputusan, ia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Dalam pembuatan keputusan, individual perlu mempertimbangkan beragam informasi dan perlu menyesuaikan kondisi-kondisi terkini, termasuk juga adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Beberapa riset empiris mengenai fiksasi mendukung adanya paradigma berdasarkan masa lalu untuk menyelesaikan persoalan saat ini, sementara data masa lalu tersebut kemungkinan sudah tidak relevan lagi untuk persoalan dan kondisi sekarang. Terjadinya bias fiksasi juga tidak terlepas dari adanya keterkaitan perilaku individu terhadap informasi dan fungsi akuntansi yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.